Benarkah anjing Canon mati karena penerapan konsep wisata halal? Nah, kalau Aceh itu mayoritas muslim, terus buat apa ya menerapkan konsep wisata halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai kaitannya kematian si anjing Canon dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Sehingga setelah kita uraikan dan kita jabarkan bagaimana prinsip syariat Islam, maka kita sudah dapat simpulkan jika hukum syariat Islam tidak dapat dikambing hitamkan atas kematian anjing Canon tersebut. Nah, karena syariat Islam tidak bisa dikambing hitamkan atas kematian satu anjing ini, selanjutnya mari kita coba kambing hitamkan penerapan konsep wisata halal. Mana tahu inilah sebab yang melegitimasi anjing Canon untuk dibunuh. Nah teman-teman, Eko Kun tadi dalam videonya mengatakan jika wisata halal itu hanya diperuntukkan di daerah-daerah mayoritas non-muslim. Begitu pula Guntur Romli mengatakan jika Aceh semestinya ya nggak usah lah ya pakai konsep wisata halal. Kan di sana mayoritas umat muslim seperti itu. Nah komentar-komentar seperti ini itu juga muncul beberapa kali di video kita yang sebelumnya. Sepertinya yang berkomentar telah duluan menonton video mereka sehingga dia menyimpulkan bahwa wisata halal semestinya tidak perlu ada di Provinsi Aceh yang mayoritas muslim seperti itu. Nah, jadi di sini mereka menganggap jika yang dimaksud dengan wisata halal itu adalah memberikan fasilitas kepada pewisata muslim. Sehingga wisata halal itu adanya di daerah mayoritas non-muslim seperti Cina, Korea, Jepang, Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Di mana mereka harus memberikan fasilitas halal kepada turis muslim seperti makanan halal, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga di Aceh yang mayoritas muslim, maka tidak perlulah ya wisata-wisata halal. Karena wisata halal di Aceh hanya politisasi agama saja oleh pemerintah Aceh, kata Guntur Romli. Tapi kan yang meminta diadakannya wisata halal di Indonesia kan wakil presiden kita kepada Kementerian Pariwisata. Dan yang menetapkan Aceh sebagai kawasan wisata halal kan juga pemerintah Indonesia. Terus kenapa yang dikambing hitamkan pemerintah Aceh yang dianggap mempolitisasi agama seperti itu? Oke, di sini saya tidak menyalahkan pandangan Mas Eko dan Guntur Romli ya. Dua-duanya ada benarnya gitu ya. Akan tetapi, di sini saya mencoba menawarkan perspektif lain dari prinsip wisata halal tersebut. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Dan setelah video kemarin kita upload, di sini ada sekitar 10 lebih pendonor baru. Dan saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi. Serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Dan buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat. Jadi teman-teman, pada dasarnya ya, konsep wisata halal itu baru muncul akhir-akhir ini untuk menyikapi ramainya aktivitas turis dan wisatawan khususnya dari Timur Tengah. Sehingga konsep wisata halal pada dasarnya tidak memiliki konsep yang baku dalam agama Islam. Bahwa yang disebut wisata halal harus begini dan begitu. Kalau tidak begini dan begitu, bukan disebut wisata halal namanya. Nggak ada. Sehingga dengan begitu, wisata halal tidak terikat pada daerah tertentu serta aturan tertentu secara baku. Iya, memang benar bahwa wisata halal itu prinsip dasarnya untuk memfasilitasi pewisata muslim di tempat-tempat mayoritas non-muslim supaya kita bisa mengakses makanan halal yang kemudian tidak mengandung alkohol serta fasilitas-fasilitas ibadah seperti itu. Seperti di Cina, di Eropa, Amerika, dan sebagainya. Nah, kalau konsep wisata halal harus begitu, lalu apa urgensinya membuat wisata halal di tempat mayoritas muslim seperti khususnya di Aceh? Nah, jadi teman-teman, konsep wisata halal itu prinsipnya bukan soal menyediakan fasilitas bagi pewisata muslim saja, oke? Akan tetapi, prinsip dari wisata halal juga termasuk mencegah terjadinya maksiat, kemungkaran, kekufuran, dan kebatilan di tempat-tempat wisata tersebut. Apalagi di kawasan yang menerapkan syariat Islam kan seperti itu. Jadi kalau di daerah mayoritas non-muslim yang dimaksud wisata halal adalah memberikan fasilitas halal bagi tamu muslim, namun di daerah mayoritas muslim, wisata halal adalah upaya preventif, di mana pengelola tempat wisata berupaya mencegah terjadinya maksiat seperti mabuk-mabukan, judi, zina, prostitusi, ritual kesyirikan, dan perilaku kemungkaran dan maksiat lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai syar'i yang tidak halal baik oleh pengelola tempat wisata maupun tamunya tersebut. Serta juga pastinya dengan dilengkapi ketersediaan fasilitas islami seperti tempat ibadah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau ditanya
apa perlu konsep wisata halal di tempat mayoritas muslim? Maka jawabannya ya boleh-boleh aja, kenapa tidak? Dan dengan prinsip seperti tadi bahwa urgensinya sebagai upaya preventif atau pencegahan terjadinya kemaksiatan, kemungkaran, dan lain sebagainya, serta juga menyediakan fasilitas halal di tempat wisata tersebut, kan gitu. Oh, saya nggak setuju. Saya maunya wisata halal itu hanya berada di tempat-tempat yang mayoritas non-muslim. Ya silahkan. Akan tetapi menerapkan konsep wisata di kawasan mayoritas muslim itu juga nggak bisa disalahkan secara mutlak kan ya. Karena secara legal konsep wisata halal tidak membatasi hanya di kawasan non-muslim saja kan gitu. Kan kita tidak menjumpai adanya perjanjian atau kesepakatan yang disepakati jika wisata halal itu hanya untuk kawasan mayoritas non-muslim saja, kan tidak. Sehingga program ini sifatnya fleksibel. Boleh di kawasan non-muslim maupun kawasan muslim, walaupun secara urgensinya berbeda. Oke, pada tahap ini secara prinsipal dan konseptual, seharusnya kita sudah memahami apa esensi dan urgensi dari penerapan konsep wisata halal, khususnya di kawasan mayoritas muslim seperti itu. Nah, selanjutnya, kemudian apakah wisata halal itu mengurusi larangan peliharaan anjing? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa wisata halal pada dasarnya memiliki prinsip dan konsep yang tidak baku. Dalam artian, kita bisa-bisa saja menambahkan regulasi kalau dianggap sesuai dan penting di tempat-tempat tertentu. Tapi apakah secara prinsip konsep wisata halal itu melarang anjing dan babi ya? Faktanya teman-teman di Sabang itu juga mengusung konsep wisata halal. Dan kita temukan di 0 km ada babi hutan jinak yang oleh masyarakat maupun Satpol PP dibiarkan berkeliaran. Jadi kalau wisata halal itu melarang babi dan anjing secara mutlak, secara prinsipnya, maka babi dengan nama si bro ini seharusnya udah nggak ada lagi di Pulau Sabang seperti itu. Kan gitu. Oleh karenanya, berdasarkan fakta ini, pada prinsipnya konsep wisata halal tidak dapat dikambing hitamkan secara mutlak, secara serta-merta seperti itu. Nggak bisa. Loh, tapi kan anjing Canon itu mati karena aturan wisata halal di Aceh Singkil yang secara jelas menyebutkan larangan memelihara anjing dan babi. Nah, aturan larangan memelihara anjing dalam surat edaran pada Perda itu kan tidak serta-merta memperbolehkan membunuh anjing yang dipelihara oleh masyarakat setempat. Satu-satunya cara agar kita bisa menyalahkan kematian anjing Canon atas nama wisata halal jika dalam peraturan tersebut secara eksplisit dan jelas disebutkan bahwa anjing yang dipelihara di kawasan wisata halal harus disita, harus diasingkan atau dibunuh, kan gitu. Dan faktanya kan tidak. Kalimat yang berbunyi cuma sebatas pelarangan saja tanpa ada konsekuensi hukum yang berlaku, kan seperti itu. Loh, tapi kan anjingnya mati di tangan Satpol PP. Nah, inilah dia masalahnya. Kita tidak boleh menyalahkan sebuah sistem atau konsep atas kasus yang sifatnya human error atau kesalahan oknum secara insidental dan kasuistik. Jangan karena kesalahan beberapa oknum membuat semua sistem disalahkan. Jangan hanya karena satu polisi yang menyebabkan terbunuhnya seorang warga karena penertiban, itu membuat semua instansi kepolisian salah secara langsung. Enggak gitu cara berlogikanya, teman-teman. Oke, karena kita tidak menemukan celah untuk membenarkan terbunuhnya si anjing atas peraturan wisata halal, lalu kenapa ini para Satpol PP begitu kejam terhadap anjing Canon yang lucu itu dalam melakukan tugas mereka? Nah, sekarang mari kita bahas kronologisnya. Jadi teman-teman, larangan memelihara anjing dalam penerapan wisata halal di Aceh Singkil itu sudah disepakati sejak tahun 2019. Nah, masalahnya apa urgensi atau alasan yang mendasar di balik pelarangan pemeliharaan anjing di sana, kan gitu. Nah, ternyata teman-teman, larangan memelihara anjing di Pulau Banyak Aceh Singkil hanya ditujukan kepada pemilik-pemilik resort penginapan. Sekali lagi, kepada pemilik-pemilik resort penginapan. Dalam artian, warga Aceh Singkil ya boleh-boleh saja memelihara anjing secara pribadi seperti itu, kecuali pemilik resort penginapan. Nah, apa urgensi dari pelarangan pemilik resort untuk memelihara anjing seperti itu? Jadi teman-teman, Aceh itu menganut sistem mazhab Syafi'i. Dan menurut mazhab Syafi'i, benda yang terkena najis anjing maka dihukumi najis. Nah, dikhawatirkan anjing-anjing pemilik resort penginapan itu dapat mengkontaminasi area penginapan yang membuat tempat tersebut mengandung najis. Terlepas apakah pemilik resort itu bertanggung jawab untuk mensucikannya kembali atau tidak. Namun hal yang paling urgen yang dikhawatirkan kan ketika turis muslim datang dan mereka tidak nyaman dengan adanya anjing di sana, sehingga membuat mereka was-was akan status kesucian tempat mereka menginap. Dampaknya hal tersebut bisa menurunkan potensi wisata di sana. Sehingga aturan pelarangan pemilik resort memelihara anjing itu bukan karena faktor syariat semata, akan tetapi karena faktor uang, faktor duit seperti itu. Supaya wisatawan muslim mau dan nyaman berwisata di situ dan banyak menghabiskan uangnya di sana. Semakin banyak dia menghabiskan uang di sana, semakin besar keuntungan untuk pemerintah
pemerintah Indonesia, kan seperti itu. Sehingga jangan sampai karena adanya anjing di situ membuat turis-turis muslim tidak mau berwisata ke kawasan tersebut dikarenakan ada anjing yang membuat mereka was-was. Itu masalahnya. Nah, pemilik resort sendiri sudah diperingatkan sejak tahun 2019, namun tidak diindahkan. Hingga akhirnya salah seorang warga yang bernama Eko, bukan Eko Kun tadi ya, itu sempat cedera karena digigit anjing Canon. Nah, masalahnya fasilitas kesehatan di Pulau Banya itu tidak memadai. Hingga akhirnya ia harus ke dataran Aceh Singkil dan memerlukan waktu 3 jam ke sana untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Nah, beruntung alhamdulillah Eko tidak terinfeksi virus rabies. Namun gimana cerita jika na'udzubillah kalau terjadi sebaliknya? Maka jarak 3 jam sudah cukup lama untuk memerlukan penanganan medis secara darurat. Nah, kasus inilah yang membuat Eko trauma dan akhirnya ia melapor ke Pemda setempat. Oleh karena itu, Satpol PP datang untuk memindahkan anjing Canon dari Pulau Banya ke dataran Aceh Singkil. Nah, apakah penangkapan atau evakuasi si anjing tersebut itu legal? Nah, setidaknya pertama, hal tersebut legal secara hukum karena sudah ada surat edarnya. Kedua, secara etik juga legal karena sudah 2 tahun diperingatkan. Dan ketiga, secara empirik juga legal karena adanya laporan masyarakat yang terancam dengan anjing tersebut. Nah, saya tegaskan, legal di sini dalam kaitannya proses evakuasi ya, bukan legal untuk membunuh anjing tersebut ya, jangan salah paham ya, oke? Nah, sampai di sini sepertinya tidak ada masalah karena pada prinsipnya tidak ada yang melanggar dalam proses evakuasi tersebut. Nah, masalah muncul ketika Satpol PP tidak memiliki prosedur yang sesuai dalam proses pemindahan anjing tersebut. Ditambah pemilik anjing tidak kooperatif, tidak bekerja sama sehingga Satpol PP menggunakan cara paksa dalam proses evakuasi. Andaikan pemilik anjing mau kooperatif dan mengindahkan hukum setempat, semestinya anjingnya tidak akan mati dan bikin heboh. Karena tanpa turun Satpol PP, dia sudah berinisiatif untuk memindahkan anjingnya ke dataran Aceh Singkil. Kan seperti itu. Kita kan diajarkan di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam artian, di mana kita berada, maka hormatilah hukum setempat, seperti itu. Walaupun begitu ya, cara Satpol PP memindahkan anjingnya juga harus diakui salah. Dan pemerintah juga seharusnya mengakui jika evakuasinya tidak sesuai prosedur sehingga berujung pada persekusi. Kita akui itu salah dan kita kecam. Nah, akan tetapi apakah Satpol PP-nya itu sepenuhnya salah? Nah, di sini saya malah melihat yang salah itu komandan dan atasannya. Karena kenapa? Karena pertama, kenapa tidak diberikan pelatihan cara mengevakuasi anjing yang sesuai dengan prosedur. Yang kedua, kenapa atasannya itu tidak menyediakan alat yang memadai untuk mengevakuasi anjing tersebut? Oknum-oknum Satpol PP dia kan hanya menjalankan perintah dari atasannya. Bisa jadi dia memang orang yang fobia anjing, atau memang dia tidak paham prosedur evakuasi, sehingga dia memakai inisiatif sendiri dalam proses evakuasinya tersebut. Oleh karenanya yang patut dipersalahkan menurut saya ya, adalah atasannya. Sudah tahu ada aturan seperti itu, namun tidak menyediakan prosedurnya seperti itu. Dan pemilik resort juga salah secara hukum, karena tidak mengindahkan peraturan setempat, apalagi dapat laporan bahwa belum ada izin. Akhirnya ia sendiri mengakui salah dan tidak mempermasalahkan lagi kasus tersebut. Dan sekali lagi teman-teman, jangan salah paham. Di sini saya bukan untuk membela maupun menyangkali persekusi si anjing Canon. Kita tetap menyayangkan kasus ini terjadi. Akan tetapi, secara logika yang sehat, janganlah ya hal yang sifatnya insidental dan kasuistik seperti ini yang juga akibat human error membuat semua hal tentang Aceh salah. Digeneralisir begitu saja bahwa orang Aceh itu beringas, jahat dan lain sebagainya sampai berdoa supaya datang tsunami lagi. Seolah-olah nyawa satu anjing harus ditebus oleh seluruh masyarakat Aceh baru dianggap sepadan seperti itu. Ya nggak gitu cara logikanya. Hal yang seperti ini yang mungkin membuat kita warga Aceh geram dan membanding-bandingkan bagaimana anjing diperlakukan di Tomohon atau di Solo. Kenapa tidak sebegitunya dikecam? Nah, ini bukan karena kita tidak mengakui fakta anjing Canon dipersekusi itu salah, nggak gitu. Melainkan soal apakah adil jika kasus yang insidental seperti ini digugat sehabis-habisnya seolah-olah jutaan anjing sudah dibantai di Aceh atas nama penerapan syariat Islam atau wisata halal atau peraturan daerah. Namun kasus-kasus di tempat lain yang terjadi secara sengaja bukan karena insidental dan kasuistik dianggap biasa saja, malah dianggap sebagai kearifan lokal seperti itu. Sehingga soal apakah kecaman yang berlebihan ini karena faktor peri kehewanan atau karena kebencian terhadap suku Aceh atau syariat Islam, saya rasa tidak perlu diperjelaskan lagi. Ya, teman-teman dapat menyimpulkan sendiri seperti itu ya. Dan sekali lagi, kita mengecam dan menyayangkan peristiwa anjing Canon tersebut.
dan semoga tidak ada lagi kasus yang serupa. Nah, soal kasus serupa juga ada di provinsi lain, ya udahlah ya, kita juga nggak peduli kan ya. Kita hanya peduli anjing-anjing yang ada di Aceh daripada anjing-anjing di tempat lain. Karena anjing-anjing di Aceh itu mungkin lebih spesial, bahkan terhadap masyarakat Aceh sekalipun, tanpa menjangkali. Sekali lagi, tanpa menyangkali bahwa ada juga loh ya aktivis yang mengecam persekusi anjing di kota-kota lain. Dalam kiasan bahasa Arab disebutkan wujuduhu ka'adamihi. Ada, tapi nggak nampak. Jadinya kayak nggak ada seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.